untuk mengembangkan kemampuan dan skill siswa, dan mempersiapkan diri ke dunia kerja sesuai dengan bidang yang mereka minati menjadi salah satu hal yang membuat sekolah menengah kejuruan sangat diminati oleh kalangan para siswa. Salah satunya SMKN 110 dalam sistem prakteknya, untuk mengasah kemampuan para siswa di Kabupaten Bangkalan, Madura yang banyak diminati karena segudang prestasi sekolahnya maupun para siswanya. Sueb selaku Kepala Sekolah SMKN 110 menjelaskan, bahwa sekolah SMKN 110, ada beberapa jurusan seperti akuntansi, otomotif, teknik komputer dan jaringan, serta jurusan perhotelan yang mana sangat diminati oleh para siswa dari berbagai daerah seperti Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Klampis, Kecamatan Tanjung Bumi, dan tentunya dari Kecamatan 10. Sueb juga menjelaskan penyebab mengapa jurusan perhotelan sangat diminati karena sertifikatnya yang didapat oleh para siswa bisa dipakai untuk modal masuk kerja di hotel dan berlayar di kapal pesiar, sehingga sekolah SMKN 110 mengambil tindakan pembatasan dan memperketatkan seleksinya. Sedangkan untuk jurusan TKJ sudah banyak di sekolah negeri dan swasta lainnya, namun di SMKN 110 hanya menampung 2-3 kelas murid setiap tahunnya, dan untuk jurusan otomotif sangat minim peminatnya. Sueb memaparkan kekurangan fasilitas sekolahnya, terutama ruang bimbingan konseling (BK), yang sementara digabungkan dengan ruang tata usaha (TU), belum adanya ruang OSIS, dan ruangan lainnya yang belum direhab. Sueb menginginkan kembalinya marwah SMKN 110 supaya dapat berdiri sejajar dengan SMKN lainnya, seperti terciptanya kedisiplinan dan keharmonisan di antara komponen sekolah, baik dari guru, TU, dan para siswa. Sueb juga berpesan bahwa tidak cukup satu untuk bersama, namun jangan sampai adanya kelompok yang dapat menghambat perkembangan sekolah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bapak Sueb, Kepala SMK Negeri 110. Alhamdulillah untuk SMK 110 ini perlu kami sampaikan profil terkait dengan ketenagaan maupun infrastruktur yang ada di SMK Negeri 110, di mana SMK Negeri 110 ini berdiri pada tahun 2008 dan alhamdulillah sampai saat ini jumlah guru ini ada 43 dan jumlah TU tenaga tata usaha itu sebanyak 8 orang. Kemudian untuk siswa sendiri ada 537 yang tersebar ke 4 jurusan, yaitu jurusan akuntansi, jurusan teknik dan bisnis sepeda motor, jurusan teknik komputer dan jaringan, dan jurusan perhotelan. Kemudian terkait dengan infrastruktur sarana dan prasarana kelas maupun ruang-ruangan yang lain, di sini ada untuk lab ini kebetulan ada 6. Kemudian untuk ruang ini ada 21 ruang, tetapi yang kita pakai adalah 19 rombel. Jadi ada 19 kelas untuk siswa, pembelajaran siswa. Adapun lab laboratorium ini kita punya 6 lab. Ada masing-masing jurusan. Perhotelan kebetulan punya 2 lab, akuntansi 1 lab, kemudian TKJ 1 lab, kemudian sepeda motor 1 lab, dan lab IPA serta kimia. Ada ruang kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, ruang guru, dan ruang TU sebagai sarana penunjang, gitu ya.
Untuk prestasi yang bersifat akademik, kebetulan prestasi yang paling bagus adalah LKS, Lomba Kompetensi Siswa Perhotelan, ini kebetulan meraih juara 1 se-Kabupaten Bangkalan. Ini merupakan satu capaian yang luar biasa, mengingat perhotelan di SMK Negeri 110 termasuk jurusan yang paling muda se-Kabupaten Bangkalan. Sedangkan untuk prestasi non-akademik, ini yang paling menonjol adalah prestasi di futsal. Dan di futsal ini pernah meraih juara 1 se-Kabupaten Bangkalan, pernah juara 2 juga pada tahun 2019, dan yang terakhir 2022 itu prestasi juara 2 futsal se-Kabupaten Bangkalan antar siswa SMA, SMK, alias se-Kabupaten Bangkalan. Kemudian prestasi yang cukup membanggakan adalah siswa kami terpilih sebagai juara favorit lomba Big Air, ya, di bawah Big Air atau duta genre Kabupaten Bangkalan, yang dilaksanakan oleh, kalau nggak salah, dari dinas, dari KB kalau nggak salah, seperti itu. Untuk sementara prestasi yang dicapai dalam waktu yang dekat kemarin itu seperti itu. Ada 4 jurusan. Yang pertama jurusan perhotelan, yang kedua jurusan akuntansi, kemudian yang ketiga jurusan teknik sepeda motor, dan yang keempat teknik komputer dan jaringan. Untuk jurusan perhotelan ini, untuk lingkungan 10 dan sekitarnya, kecamatan 10 dan sekitarnya, itu termasuk yang paling favorit karena sangat unik terkait dengan minat masyarakat 10, Tanjung Bumi, Arosbaya maupun Kelampis, yang notabene pemuda-pemudanya itu banyak yang ingin berlayar, sehingga mungkin perhotelan itu sertifikatnya barangkali bisa digunakan untuk modal berlayar seperti itu. Kemudian untuk TKJ ini termasuk yang favorit kedua, peminatnya ini hampir setiap tahun itu ada 3 kelas, 2 sampai 3 kelas per tahunnya, masih termasuk jurusan yang favorit. Padahal itu jurusan ini banyak dilakukan oleh sekolah-sekolah terdekat, baik itu SMK negeri maupun swasta. Yang paling minim untuk jurusan itu adalah jurusan teknik sepeda motor. Ini peminatnya kalau di SMK 10 itu masih sangat minim peminatnya. Saya juga kurang tahu, tetapi sementara analisa dari teman-teman itu karena banyak tergerus oleh siswa-siswa yang lebih minat ke perhotelan gitu. Sedangkan kita sendiri sampai-sampai kita saking pinginnya anak-anak masuk jurusan PBSM, kadang-kadang persyaratan untuk masuk di perhotelan itu kita batasi, baik itu tingginya gitu ya, kemudian apanya lagi itu seleksinya itu lebih diperketat supaya anak-anak tidak milih perhotelan semua gitu. Ya. Kemudian untuk jurusan akuntansi ini sangat konstan, artinya jumlahnya itu masih relatif masih normal gitu ya. Artinya dari tahun ke tahun itu peminatnya itu masih konstan gitu. Seperti itu.
Untuk fasilitas saat ini kalau dibilang cukup ya alhamdulillah cukup ya. Walaupun ada beberapa yang memang masih kurang, terutama ruang BK. Ruang BK ini sementara masih kumpul dengan ruang TU, sehingga privasinya itu tidak terjaga gitu ya. Ada kita juga kekurangan ruang OSIS itu kita nggak punya gitu ya. Sedangkan untuk kelas alhamdulillah insya Allah masih cukup. Hanya saja mungkin beberapa ruang-ruang penunjang itu masih belum ada. Seperti gudang itu kita juga masih belum ada. Saya ketika hadir di sini dipercaya oleh Dinas Pendidikan untuk mengelola SMK 10 ini. Setelah kita analisa dari beberapa masukan masyarakat luar maupun intern para stakeholder satuan pendidikan di SMK 110 ini, setidaknya ada 4 PR yang saya rangkum, saya analisa bagaimana mengembalikan marwah SMK Negeri 110 ini juga bisa berdiri sejajar dengan sekolah-sekolah SMK negeri yang lain. Yang pertama itu Mas ya, seperti yang saya sampaikan tadi, satu itu adalah menciptakan harmonisasi di antara seluruh komponen sekolah ini, baik itu guru, TU, pesuruh, dan juga siswa ini juga harus bersatu untuk bersama memajukan sekolah ini. Jangan sampai ada kelompok-kelompok tertentu yang itu menjadi penghambat berkembangnya sekolah ini menjadi lebih maju. Itu harapan saya. Yang kedua itu adalah pembenahan infrastruktur, di mana di sini banyak kelas-kelas yang tidak layak, ruangan-ruangan yang memang sangat-sangat kurang kondusif, kurang nyaman. Seperti ruang guru itu juga terbilang masih sangat jauh dari sempurna gitu ya. Sempit juga, berdesak-desakan, kemudian mebilernya juga sangat kurang sempurna begitu ya. Nah, ini juga perlu menjadi PR bagi saya. Kemudian yang ketiga itu kedisiplinan selama saya 1,5 tahun, alhamdulillah sedikit demi sedikit masyarakat sudah mengapresiasi tentang kedisiplinan yang ditunjukkan oleh guru-guru dan anak-anak kita. Artinya satu indikator yang dibilang ada perubahan yang signifikan dari apa yang kita lakukan adalah bahwa sikap dan perilaku anak ini sudah mulai ada perubahan yang lebih baik gitu. Baik itu dari kedisiplinan, etika, estetika itu sudah mulai nampak, dan kedisiplinan ini yang akan terus kita upayakan bisa lebih baik lagi. Guru-guru juga yang mana guru-guru ini notabene berasal dari Bangkalan, kebanyakan dari Bangkalan. Lebih dari 15 orang itu dari Bangkalan, sehingga jarak tempuhnya ini kadang-kadang sering menjadi kendala. Datangnya guru pada jam pertama, jam 7 kan sudah harus di sini gitu ya. Itu kedisiplinan. Dan yang ketiga ini harapan saya, yang keempat ini tentang peningkatan mutu pendidikan. Artinya di sini kita lebih fokus pada mutu pendidik, gurunya, mutu tenaga pendidikan, tenaga administrasi, dan mutu
siswa kita. Ini yang akan dalam tahun depan ini seluruh anggaran, bukan seluruh anggaran, mohon maaf, beberapa anggaran itu nanti akan kita coba kembangkan terhadap peningkatan kualitas atau kompetensi, baik itu guru, baik itu tenaga kependidikan maupun siswa. Dan langkah-langkah itu sudah kita lakukan sejalan dengan yang diharapkan oleh Direktorat Vokasi, bahwa kita akan memperbanyak menggandeng industri-industri sebagai mitra strategis kita. Alhamdulillah, kalau hotel-hotel bintang 4, bintang 5, alhamdulillah, bukan kita yang minta, malah mereka yang menginginkan kita gitu. Karena mungkin ini sama-sama pingin punya mitra, kan seperti itu, Mas. Sehingga kami kadang-kadang tidak bisa memenuhi keinginan hotel untuk mengirimkan siswa magang. Jadi anak kita ini kita nggak usah nyari, dalam waktu nggak sampai 1 bulan anak itu sudah berangkat magang ke hotel bintang 4 dan bintang 5. Nah ini alhamdulillah itu satu prestasi yang luar biasa, karena kurang tahu juga ini yang saya dengar, saya sering mendapat surat penghargaan dari hotel bahwa siswa kita itu sering mendapat penghargaan apresiasi setiap bulannya. Di situ ada penilaian tiap bulan sebagai trainee terbaik, the best trainee kadang-kadang. Kurang tahu penilaiannya itu dari aspek apanya, tetapi saya sering mendapat itu. Alhamdulillah, ini kan sebuah apresiasi yang luar biasa begitu ya. Ternyata anak kita sulit diatur di sini, di tempat yang sana ternyata mereka mendapat penghargaan yang luar biasa gitu. Nah, jadi ada 4 itu, dan insya Allah ke depan anggaran-anggaran kita manfaatkan untuk pelatihan guru, pelatihan staf TU, dan juga anak-anak ini akan kita ajak bagaimana bisa meningkatkan kompetensinya. Kalau gurunya sudah kompeten, insya Allah anak-anak kita kan bisa kompeten, tapi yang berstandar industri. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Tim Liputan Bangkalan TV.